rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke cabang ke-18, yaitu menyebarkan ilmu pengetahuan, halaman 36. Tafadhal iqra' barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebarkan ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala berfirman, latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Quran surat Ali Imran ayat 187. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah radhiyallahu anhu dalam kitab As-Sahihain, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya di kota Mina, ala liyuballighanna syahidu minkumul ghaib fala'alla man yuballighuhu yakunu aw'alahu man sami'ah. Hendaklah yang hadir di antara kalian mengabarkan kepada yang tidak hadir. Bisa jadi orang yang disampaikan lebih paham dari sebagian orang yang mendengarkan. Hadis radhiyallahu an dalam kitab Sunan Abi Dawud. Man su'ila an ilmin fakatamahu aljama'ahu Allahu bi'iljami minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikan ilmu itu, maka Allah akan mengikat ia dengan ikatan dari api neraka. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Imam Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi rahimahullah. Ia berkata, barang siapa yang berbicara tidak dilandasi ilmu, maka akan banyak salahnya. Barang siapa yang berbuat tanpa ilmu, maka ia akan lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki. Dari Harits Al-Muhasibi, ilmu mewariskan rasa khasyah, takut kepada Allah. Zuhud mewariskan rasa rohah, ketenangan jiwa, dan ma'rifah mewariskan inabah, kembali kepada Allah. Dari Ibnu Sa'ad, sesungguhnya orang yang beramal dengan ilmu riwayat akan mewariskan ilmu dirayat, ilmu pemahaman asar, dan barang siapa yang mengamalkan ilmu dirayat, ia akan mewariskan ilmu riayat, memimpin, dan barang siapa yang beramal dari ilmu riayat, maka ia termasuk orang yang diberi petunjuk ke jalan yang hak. Dari Malik bin Dinar, jika seorang hamba mencari ilmu untuk ia amalkan, maka dia akan dilembutkan oleh ilmunya. Dan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka akan bertambah kesombongannya. Dari Ma'ruf Al-Qurqi, jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka dia akan membukakan baginya pintu-pintu amal dan menutup pintu-pintu perdebatan. Sedang jika Allah menghendaki kejelekan pada diri seseorang, maka akan ditutupkan pintu-pintu amal dan dibukakannya pintu-pintu perdebatan. Dari Abu Bakar Al-Warraq, barang siapa yang merasa cukup dengan ilmu kalam tanpa bersikap zuhud dan pengetahuan fikih, maka ia akan menjadi zindik. Orang yang merasa cukup dengan sikap zuhud tanpa mengetahui tentang fikih dan fikih dan kalam, maka akan menjadi seorang mubtadi atau pelaku bid'ah. Dan orang yang merasa cukup dengan fikih tanpa bersikap zuhud dan wara', maka akan menjadi fasik. Sedang apabila ia terfitnah atau tidak memiliki dengan semuanya, maka harus berlepas diri darinya. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah melewati seorang lelaki, maka dikatakanlah kepadanya, orang ini adalah faqih atau ahli ilmu fikih. Kemudian ia berkata, tahukah kamu siapa faqih itu? Sesungguhnya yang dikatakan faqih adalah orang yang alim terhadap agamanya, yang bersikap zuhud terhadap dunianya, yang menegakkan penghambaan kepada Tuhannya. Dari Malik bin Dinar ia berkata, aku membaca di kitab Taurat, sesungguhnya orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, maka akan hilang rasa nasihat dan mau izhah dalam hatinya, seperti hilangnya titisan hujan di atas batu yang licin. Kemudian ia menyenandung syair dari Abu Bakar bin Abu Dawud untuk dirinya. Siapa yang tersekat dalam kerongkongannya, maka obatnya meminum air. Maka
apalah yang diperbuat oleh orang yang telah tersekat karena minum air. Dari Abu Utsman Al-Hiri, seorang yang zuhud, beliau bersyair, orang yang tidak bertakwa memerintahkan orang untuk bertakwa seperti seorang dokter yang mengobati sedang dokter itu sakit. Kita memohon kepada Allah agar selalu diberi taufik untuk mencari ilmu dan mengamalkannya, serta kita berlindung dengan kemuliaan wajahnya dari keterhinaan cinta dunia dan panjang angan-angan. Nah, cabang ke-18 yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi ialah menyebarkan ilmu. Ini gandengan dari menuntut ilmu atau memahami ilmu tadi. Karena memahami ilmu saja, menguasai ilmu saja itu tidak cukup. Ia berkewajiban menyebarkan. Maka itu termasuk cabang iman yang harus ada dalam hati. Seperti yang dikatakan oleh Imam As-Safarini, bahwa ilmu itu urutannya ada 6. Urutannya ada 6. Yang pertama adalah as-somtu. Ya, awaluhu as-somtu atau husnus samt. Orang mencari ilmu itu harus diam. Ya. Kenapa? Karena kalau dia tidak diam berarti dia ada kesombongan. Yang dengan kesombongan itu dia nggak akan bisa dapat ilmu. Dia nggak akan mau duduk di majelis karena merasa sudah melebihi orang yang ngajar. Ya. Dia nggak mau bertanya. Makanya harus as-somtu, harus diam. Juga berarti artinya harus tenang. Tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu proses penerimaan ilmu. Makanya kalau kita duduk di majelis, ya, meskipun membuka kitabnya tapi membuka HP-nya. Kecuali membuka HP untuk menulis-nulis, ya, faedah nggak masalah. Ya. Tapi kalau untuk browsing, ya, ini nggak mungkin. Tidak mungkin. Itu berarti tidak as-somtu namanya. Ya, berarti tidak diam. Kemudian yang kedua setelah as-somtu yaitu al-istima'. Jadi diamnya itu harus mendengarkan yang kedua. Ya, atau husnul istima'. Karena meskipun diam tapi nggak mendengarkan ya tidak ada faedah. Ya, tidak ada faedah. Ya. Diam ternyata ngantuk atau tidur. Ya berarti nggak akan mendengar ilmu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Tidak cukup hanya istima' tapi insot. Insot itu bahasa Jawa nengklengno. Apa nengklengno ini? Menyimak dengan perhatian penuh. Ya, harus istima'. Istima' itu kan bahasa Jawanya amrih ngerungokno. Amrih itu maksudnya berusaha mendengarkan apa yang disampaikan. Yang ketiga setelah istima' yaitu al-fahmu. Husnul fahm. Mencari ilmu itu enggak cukup hanya diam mendengarkan, tapi harus juga teliti di dalam memahami. Karena kalau enggak bisa keliru. Bisa fatal kelirunya. Kalau makna itu bisa terbalik maknanya. Maka harus husnul fahm. Punya kemampuan untuk memahami. Karena kalau tidak, ya hanya mendengar banyak tapi nggak paham. Kemudian setelah itu yang keempat adalah, ya setelah al-fahm, yaitu yang keempat yaitu al-hifz. Apa namanya? Husnul hifz. Bagus di dalam menghafal. Karena kalau tidak bisa menghafal, ya ilmu hilang begitu saja. Apalagi memahami ilmunya secara cepat. Man akhadhal jumlah dzaba anhul jumlah. Siapa yang ngambil banyak, maka hilangnya juga banyak. Makanya cari ilmu itu bertahap. Ya. Bertahap. Maka pentingnya kita menghadiri majelis ilmu itu jangan hanya majelis tausiah. Majelis tematik, jangan. Maksudnya jangan mencukupkan hanya itu juga perlu untuk motivasi, untuk memberi pemahaman hal-hal yang spesifik. Tapi jangan lupa dengan majelis yang
mengajarkan kitab, mengajarkan ilmu secara bertahap. Ya, akidah, dasarnya apa, kitab apa, selesai, kemudian tingkat berikutnya. Itu justru yang akan memberi bekal kepada kita dengan hafalan-hafalan. Ya. Kalau hanya mencukupkan dirinya datang di majelis tematik, ya itu acak biasanya. Apalagi datangnya ke masjid-masjid ustadz terkenal saja. Ya. Kalau yang nggak tingkat nasional, saya nggak datang. Karena ilmu nggak bisa diambil secara banyak, nggak bisa. Kalau diambil banyak, hilangnya juga banyak. Kemudian yang kelima. Yang kelima yaitu al-amalu bihi, mengamalkan isinya. Karena nggak ada faedah kalau menguasai di luar kepala. Di luar kepala itu maksudnya hafal betul. Bukan di luar kepala hilang semua, bukan. Hafal betul tapi nggak diamalkan. Ya, seperti tadi, disampaikan tadi. Apalah artinya? Ya. Kalau orang itu mestinya air minum jadi obat haus, justru air minum yang membuat dia haus. Ya. Atau yang membuat dia tersedak. Ya. Dokter mestinya dia yang memberi usaha untuk sembuh, tapi dirinya sendiri sakit. Maka harus diamalkan. Dan yang terakhir ini, sesuai dengan temanya ini, nasruhu, menyebarkan ilmu. Di 6 itu harus kita lakukan ya, yang terkait dengan ilmu. Supaya kita mendapat keberkahannya ilmu, manfaatnya ilmu. Kalau tidak, justru ilmu menjadi wabalun alaina. Ya, menjadi kerusakan bagi kita. Itulah kenapa Imam Al-Baihaqi memasukkan setelah mengejar ilmu di sini yaitu menyebarkan ilmu. Makanya tidak henti-hentinya kita berusaha mempunyai acara-acara ya, yang di situ kita bisa saling sinergi, saling ta'awun untuk mewujudkan acara-acara tolabul ilmi. Baik yang secara kelembagaan, ya, kita ada tahfidz Quran, ya, ada TPQ, insya Allah ke depan juga ada pondok, ya, ada pendidikan-pendidikan yang istilahnya bertahap dari satu bidang ilmu ke ilmu yang lain. Ya, juga kita ya, ada kajian-kajian penjelasan ilmu secara bertahap, secara umum, seperti kita ngadakan asrama seperti ini. Ini tema-temanya bisa kita urut. Sekarang temanya adalah keimanan. Kadang kita ada tema kemarin bab kematian. Itu berarti rokoik, itu hal-hal yang melembutkan hati. Ada temanya yaitu sirah nabawiyah, sehari bersama Nabi. Tarikhul khulafa. Banyak tema-tema yang semuanya itu menjadi tahapan kita untuk memahami ilmu. Dan tadi sudah dibacakan secara panjang lebar, yaitu tentang bagaimana ancaman orang yang menyimpan ilmu. Jadi menyimpan ilmu mungkin bukan karena dia pelit. Ada juga orang menyimpan ilmu karena malas. Ya, nggak mau menyebarkan ilmu bukan karena dia pelit, dia menyimpan supaya orang lain nggak paham, itu enggak, tapi karena malas. Itu juga sama, itu hukumnya menyimpan ilmu. Punya ilmu tapi nggak pernah mengadakan acara majelis ilmu, padahal punya kemampuan. Sehingga di ayat-ayat tadi itu dicela karena itu perbuatan orang Yahudi. Kemudian di akhiratnya akan dikeluh dengan keluh dari api. Kan tidak ada ahli surga dikeluh api, itu kan nggak ada. Berarti itu adalah ancaman siksa neraka. Kemudian yang juga perlu perhatian istilah-istilah yang dari Al-Muhasibi halaman 37 tadi. Ya, di situ ada ya, istilah khosyah, kemudian zuhud, ya, rohah, ya, kemudian ma'rifah dan inabah. Ilmu mewariskan khosyah. Ini artinya ilmu yang manfaat. Jadi kalau ilmu itu manfaat pasti membuahkan khosyah.
pemilik ilmu itu akan takzim kepada Allah. Dia selalu takut dengan Allah dengan selalu mentakzimi Allah. Jadi ilmunya akan tampak dalam ucapannya, perbuatannya. Orang kalau berilmu melihat yang takjub, Allahu Akbar, Subhanallah. Ya, kok buset. Wah. Itu berarti ya, ilmunya nggak keluar. Kalau nggak keluar berarti ya nggak manfaat ilmunya. Golongan Kedirian luar jangkrik. Di mana ya Surabaya? Ya ini ilmunya nggak keluar berarti. Itu namanya apa itu khosyah. Jadi ini makom ya, namanya makom. Ketika ilmu dia menguasai, dia akan ada di makom khosyah tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, zuhud mewariskan rasa rohah. Ketika orang itu zuhud, taqallul anid dunia, nggak mengambil dunia banyak-banyak, meskipun punya kesempatan, membatasi diri, seperti Nabi, kalau doa, Nabi berdoa gunung Uhud jadi emas, itu jadi. Tapi Nabi zuhud, itu namanya taqallul. Zuhud itu berarti nggak punya apa-apa, saya tak zuhud saja. Nah, ya sudah semestinya. Kalau nggak punya apa-apa, ya memang zuhud. Ya. Namanya zuhud itu dia punya kesempatan besar untuk nggak zuhud, kemudian dia zuhud. Itu taqallul, ya, anak di dunia atau taqallul di dunia. Sama dengan al-hilm. Al-hilm itu aris, ya, bijak. Nah, itu pada saat ya kalau dia itu berkuasa, mampu, dan dia menahan diri, ya, itu namanya hilm. Tapi kalau nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, memaafkan ya semestinya. Ya, karena dia nggak punya kapasitas untuk marah. Jadi zuhud itu mendatangkan rohah. Rohah itu bahagianya hati. Atau bisa disebut rohatul bal. Jadi keadaan jiwa yang gembira. Rohah itu santai maknanya. Makanya ada istilah ar-rohah tarkur rohah. Kalau kita ingin hidupnya santai, maka tinggalkan kesantaian. Jadi kalau kita ingin hidup santai, malah nggak boleh santai. Ar-rohah bitarkir rohah. Kalau ingin hidup kita santai, maka kita harus meninggalkan santai. Nggak boleh gelimbang-gelimbung santai. Kita harus capek. Fa'idha farogta fansab. Baru nantinya rohah. Baru ada santai. Ini juga sama. Kalau kita ingin ya tidak banyak beban, tidak banyak pikiran, tidak banyak keresahan, jangan terlalu terkait dengan dunia. Kalau orang itu banyak kaitan dengan dunia, apa saja tentang dunia, ya keinginannya bermacam-macam. Atau mungkin bisnisnya itu di banyak peluang, itu pasti resahnya lebih banyak. Semakin banyak peluang, semakin resah. Jadi bukan berarti nggak boleh berbisnis, nggak boleh kaya. Enggak, silakan. Yang penting bisa memilih hati. Yang jelas jaminannya, kalau ingin mendapat rohah, itu harus zuhud. Zuhud itu kan berarti nggak, istilahnya nggak bermewah-mewah, nggak mengejar semua yang diinginkan. Itu rohah, ketenangan jiwa. Kemudian ma'rifah mewariskan inabah. Ma'rifatullah, ketauhidan, itu akan mewariskan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bertobat. Karena orang maksiat itu meninggalkan Allah. Jangan bertobat, itu kembali kepada Allah. Jadi kalau kita ingin selalu kembali pada Allah, kita harus memahami tentang ketauhidan. Jadi ma'rifat di sini bukan yang disebut makom-makom ibadat, syariat, ma'rifat hakikat, bukan itu. Itu pengistilahan. Yang disebut maksudnya adalah ketauhidan. Bagaimana kita mengenal Allah. Seperti tadi dalilnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling tahu, ya, paling mengenal, paling takut, paling mengagungkan kepada Allah itu hanya hamba Allah yang berilmu. Kalau nggak berilmu, nggak mungkin bisa lebih kenal. Meskipun dia mungkin ikut ritualnya, tapi kalau nggak berilmu, hanya taklid, sulit untuk mengenal keagungannya Allah.
Malah nantinya akan tersesat dengan dua kelompok tadi itu. Yang roja yaitu murji'ah, yang khauf yaitu khawarij. Ya, khawarij. Ini bahaya. Kemudian ada juga istilah dari Ibnu Sa'ad yang terusannya tadi. Itu ada ilmu riwayat mewariskan ilmu diroyat. Nah, ini supaya teliti di dalam pengistilahan. Kalau kita bicara ilmu hadis di belantika ya, dunia perhadisan, muhadis, ahli hadis, yang disebut riwayat itu adalah sabda nabinya. Sedangkan diroyat itu rawi-rawinya. Itu kalau bidang hadis. Tapi yang dimaksud di sini ini bukan bidang hadis. Ini adalah bidang ya, tazkiyatun nafs. Ya, bidang penyucian jiwa. Orang kalau banyak riwayat, yaitu banyak memahami sabda Nabi, maka akan mewariskan ilmu diroyat, yaitu pemahaman athar. Artinya apa? Pendalaman. Pendalaman dari hanya sekedar tekstual. Nanti kontekstualnya itu dia dapat. Dia akan lebih memahami. Seperti yang disampaikan oleh ahli qawaid atau usul fiqh. Banyak menjawab masalah hanya dengan satu hadis. Ribuan masalah jawabannya satu hadis. Itu nggak akan bisa dimiliki oleh orang yang tidak punya ilmu yang mendalam. Itu sudah disajikan para ulama. Ketika thalib memahami itu, kemudian nantinya dia akan menjadi rujukan pertanyaan, ya mampu menjawab. Mungkin hadisnya hadis yang biasa kita dengar. Ceritanya juga kadang sekilas nggak nyambung, tapi itu jawabannya. Seperti dulu pernah di Surabaya itu, ya masih di kelompok yang dulu. Di Surabaya kumpul dokter-dokter spesialis. Salah satu dokter itu ada yang menanyakan tentang hukum dia mencabut alat ketika orang sudah koma itu. Kalau sudah dicabut itu berapa menit atau berapa detik itu mati. Tapi kalau dipasang itu ya sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun bisa bertahan. Tapi koma. Nah, biasanya untuk awal-awal sebulan, 2 bulan keluarganya nggak apa-apa, pasang saja, dibayar. Padahal itu ratusan juta. Setelah lama biasanya mereka itu minta dicabut. Lah, saya yang masang dan saya yang nyabut, apa nggak membunuh hukumnya? Katanya sudah bertahun-tahun saya tanya, jawabannya menurut saya masih belum puas. Nah, ketika saya ditanya itu, kita ingat dengan kaidah ya irtikabu akhafidz dzararain, yaitu melakukan memilih yang paling ringan dari kemudorotan yang akan dialami. Kalau alat itu dipasang, ini nggak ada harapan hidup. Sedangkan uang habis, itu bisa membahayakan yang hidup. Maka yang hidup itu harus dipertahankan, mengalahkan yang harapannya sudah tidak ada. Apa itu juga mudorot. Maka mencabut itu nggak apa-apa hukumnya. Oh, ya itu kan kaidah, dalilnya mana? Wah ini. Nggak apa-apa, tanya dalil. Dalilnya saya bacakan hadis. Suatu hari Nabi di masjid bersama sahabat, ada orang Arab datang ke masjid. Setelah datang ke masjid, tahu-tahu kencing di masjid. Kencing di masjid. Nah, sahabat gergetan, ya, mau meringkus. Ya, oleh Nabi dilarang, biarkan dia kencing sampai selesai. Setelah selesai kencing, Nabi minta satu timba disiram. Disiram. Nah, nggak lama Arab tersebut wudu. Setelah wudu sholat, habis itu berdoa Allahumma arhamni Muhammadan, ya Muhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah sayangilah aku dan Muhammad saja, yang lain nggak usah. Gregetan enak-enak nguyuh kok diurak-urak. Nah, ahli hadis memakai cerita ini terhadap kaidah tadi. Kalau A'rab tadi itu ya dibentak kemudian berhenti kencingnya, itu bisa bahaya, bisa pingsan orang. Umpama nggak pingsan dia lari, kencingnya malah rata. Nah, kalau rata repot nanti. Kalau tadi kan hanya satu titik kemudian disiram ya sudah, yang sudah kencing. Kecuali kalau belum kencing lah itu baru
Nah, ini sudah kencing kok mau maka silakan teruskan sampai selesai. Nah, ini dalilnya bahwa ketika mudarat itu lebih besar, maka itu harus dicegah daripada mudarat yang kecil. Memang setelah cabut dia mati, tapi mencabut itu lebih bermanfaat karena dia sudah tidak ada harapan, yang hidup juga harus dipertahankan, uang juga supaya nggak mubazir. Kecuali kalau memang hartanya nggak berseri, ya kan? Seperti Raja Arab kan punya anak yang koma sampai 18 tahun. Nah, itu nggak masalah kalau itu. Uangnya nggak habis kalau itu. Mungkin rumah sakitnya dibeli itu. Rumah sakitnya dibeli nggak apa-apa. Nah, ini contoh. Siapa yang memahami riwayat, ya, dia akan memahami dirayat. Dirayat di sini adalah pemahamannya. Dan itu juga diambil dari ahli ilmu, bukan itu pemikiran kita sendiri, bukan. Bukan perkiraan kita sendiri, ro'i sendiri. Makanya terus hadisnya remeh tapi jadi jawaban ya. Saya bertahun-tahun nanya ternyata jawabannya cuma hadisnya orang kencing. Nah, itulah pendalaman Nabi itu begitu. Makanya hadis yang kita terima itu bukan hal yang remeh, itu pasti punya pendalaman. Kalau orang yang punya ilmunya, oleh Allah dibersihkan hatinya, itu mampu membuat itu jadi jadi jawaban permasalahan. Terus ada istilah lagi, barang siapa mengamalkan ilmu dirayat, ia mewarisi ilmu riayat. Nah, ini pemahaman hukum yang mendalam, hikmah yang mendalam, fawaid yang mendalam, itu akan mewariskan ilmu riayah. Riayah itu pemimpin, artinya apa? Contoh, jadi panutan. Selain dirinya dia bisa memberi contoh orang lain. Ini realisasi dari doa waja'alna lil muttaqina imama. Bukan ini ya termasuk modal untuk jadi imam ini. Ya maksudnya imam ini adalah panutan. Panutan. Jadi riayah di sini panutan. Sama seperti istilah man sasa nafsahu sasa nasahu. Man sasa nafsahu sasa nasahu. Siapa yang bisa memanage dirinya, sasa itu mengatur dirinya, maka dia akan mampu mengatur masanya. Masa itu artinya pengikutnya, orang banyak yang menjadikan dia panutan. Tapi kalau dirinya nggak bisa, dia mengatur dirinya nggak bisa, bagaimana jadi pemimpin? Makanya ku anfusakum wa ahlikum. Itu yang disebut antara dirayat dengan riayat. Kemudian ada istilah juga ilmu riayat, mengamalkan riayat, maka ia termasuk orang yang diberi petunjuk. Ini dia istilahnya itu orang yang muhtadi, ya, orang yang dapat petunjuk, ya, dan dia adalah al-hadi, orang yang memberi petunjuk. Nah, ini salah satu istilah-istilah atau beberapa istilah di kalangan ahli ilmu. Karena memang istilah itu kadang-kadang sama, tapi disiplin ilmunya berbeda. Kalam menurut ahli nahwu dengan kalam menurut ahli lughah itu bisa berbeda maknanya. Jadi istilah-istilah itu harus dipahami. Seperti ini tadi, dirayat umumnya itu membahas tentang rawi. Lahirnya di mana, belajarnya dengan siapa, dia mengadakan rihlah keilmuan kemana saja, itu ilmu dirayat namanya. Umumnya yang kalau kita kaji itu riwayat saja, kita jarang membahas dirayatnya. Tapi kalau ahli hadis, ya kalau mengklaim ahli hadis mestinya harus menguasai. Rawi-rawi itu namanya siapa, julukannya siapa, pergi kemana saja, gurunya siapa, murid-muridnya siapa, karyanya apa saja, kapasitasnya bagaimana, hafal semua, itu namanya dirayat. Tapi di sini bukan yang dimaksud bukan itu. Yaitu pendalaman terhadap ilmu. Pendalaman terhadap ilmu. Kemudian juga tidak kalah pentingnya ucapan ma'ruf al-kurhi. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka ia akan membukakan pintu-pintu amal dan menutup pintu-pintu perdebatan. Jadi kalau ilmunya bermanfaat, itu suka beramal daripada
berdebat. Ya. Ya, kalau cuman berdebat, cari perhatian, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Meskipun mungkin dengan keahliannya, ya, dengan dialektika yang dikuasai bisa menjatuhkan lawan debatnya, tapi itu berarti nggak faedah, hanya menumbuhkan kesombongan. Sebaliknya kalau orang itu dikehendaki jelek, ya dia nggak beramal tapi banyak debatnya. Kemudian ucapan Abu Bakar Al-Warraq, yang ini juga pernah disebutkan oleh Imam Ghazali, yaitu barang siapa yang mencukupkan diri dengan ilmu kalam tanpa bersikap zuhud dan pengetahuan fikih, maka ia menjadi zindik. Ilmu kalam ini maksudnya teologi tentang Tuhan, membahas tentang Tuhan, sifat-sifatnya, tapi dengan logika. Dengan logika. Dia hanya mencukupkan itu tanpa bersikap zuhud dan tanpa mempelajari fikih, maka dia zindik. Zindik itu kafir, mulhid. Jadi pemahamannya menyimpang, akidahnya salah. Itu zindik gitu. Orang yang sudah keluar dari ketauhidan. Artinya kalau orang itu hanya membahas teologi tanpa membahas hukum syariat, akhirnya zindik. Ya, akhirnya ya nggak apa-apa nggak sholat, yang penting zikir. Karena sholat itu intinya zikir. Dalilnya mana? Aqimis sholat li dzikri. Tegakkan sholat agar engkau selalu mengingatku. Saya kan zikir terus, jadi nggak perlu sholat. Itu mengesampingkan fikih, kemudian hanya memikirkan tentang ketuhanan saja. Jadi mempelajari ketauhidan tanpa batas, sampai logika-logika dimasukkan, kemudian nggak mengindahkan fikih. Itu zindik. Orang yang merasa cukup dengan zuhud tanpa pengetahuan tentang fikih dan kalam, maka akan menjadi mubtadi atau pelaku bid'ah. Jadi orang yang zuhud, yang penting dia itu jauh dari kemewahan duniawi, jauh dari hiruk pikuknya dunia, menyendiri, nggak mau berinteraksi, asik dengan Tuhan, dan merasa nggak nyaman dengan manusia, tapi dia nggak berdasarkan fikih. Jadi dia menyendirinya, ibadahnya itu nggak didasarkan syariat. Apalagi juga tidak didasarkan tentang ketauhidan akidah yang benar, maka pasti akan menjadi orang pelaku bid'ah. Akan berkreasi seperti yang dilakukan oleh rohbaniyin, yaitu para rahib dari kalangan orang Nasrani. Mereka menjadi biarawan, biarawati yang menjauhi kehidupan duniawi, menyendiri di loteng rumah yang tinggi, hanya ibadah pagi siang malam. Padahal itu tidak dicontohkan, maka jadi mubtadi. Jadi mubtadi. Berikutnya, siapa yang merasa cukup dengan fikih, tanpa zuhud dan warok, maka akan menjadi fasik. Jadi hanya mempelajari fikih tentang sholat, tentang zakat, tentang ini, tapi nggak pernah mengkaji tentang tazkiyatun nufus, tentang pendalaman jiwa. Bagaimana orang mempunyai keikhlasan, bagaimana orang itu mempunyai kemutawarian, bagaimana orang itu mempunyai ketawakalan. Kan cabang-cabang iman sudah dibahas semua tadi. Itu nggak mau mempelajari, yang penting sholatnya yang benar bagaimana, gerakannya. Jadi ritual-ritual itu yang ditekankan tanpa mempelajari ruhnya, maka pasti ia akan menjadi fasik. Akan menjadi fasik. Artinya apa? Banyak melanggar. Sholatnya, gerakannya bagus, tapi nggak khusyuk. Sholat ngelirik temannya, sholatnya bener apa enggak ini? Nah, habis sholat langsung kritik. Kamu kalau sujud itu kurang begini. Nah, jadi akhirnya hanya ritual, nggak ada ruhnya. Makanya perlu semuanya dimiliki. Barang siapa yang semuanya nggak punya,
ketauhidan nggak mempelajari, fikih nggak begitu paham, zuhud yang enggak. Nah, ini ya, maka supaya harus berlepas diri darinya. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat, terus karena api iblis sih. Karena api iblis ini. Ilmu jangan pinter-pinter. Ya, diajak kasih tauhid, apa itu tauhid? Enggak usah tauhid-tauhidan. Ya sudah, terus apanya yang dibelani? Apanya yang diambil kebaikannya? Nah, inilah ilmu. Makanya di sini menyebarkan ilmu itu sangat penting sekali agar betul-betul bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki. Dan ini adalah bukti ya, kita peduli. Ya, karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ilmu itu niat kita belajar, niat kita mendengarkan ilmu itu raf'ul jahl an nafsih, itu pertama. Mengangkat kebodohan dirinya. Yang kedua, wa'an ghairihi, dan mengangkat dari selainnya. Jadi kita nggak boleh cukup hanya kita. Ini khusus intern ini. Ini nggak boleh disampaikan. Harus kita pitonahkan. Nah, kalau begitu ya bagaimana bisa menyebarkan ilmu. Cukup insyaallah. Jazakumullah khairan. Ya, kita lanjutkan nanti setelah zuhur, yaitu jam 1:30. Ya, jam 1:30. Karena ini lumayan panjang dan ada pengiring suara di atas, gimana itu? Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.